Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azzaza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatil ibadah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata ini mengiringi tenggelamnya matahari akhir Ramadan seiring terbitnya hilal 1 Syawal 1447 Hijriah. Maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Mari kita tengok ke belakang, betapa banyak orang yang kita kasihi dan sayangi, orang tua kita, saudara, kerabat dan tetangga kita. Mereka yang tahun ini mereka tahun ini masih buka puasa bersama kita, tarawih bersama, merayakan Idul Fitri bersama, bersedekah bersama, tapi kini mereka tidak lagi bersama kita. Orang yang sangat kita sayangi telah pergi meninggalkan kita. Masih terbayang senyum tulus mereka di pelupuk mata. Namun kini hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupakan. Hanya doa yang bisa kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia umur panjang yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri hari ini. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita semua. Sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua yang kumpul, yang hadir menunaikan ibadah salat Idul Fitri di Masjid Al-Ikhlas ini beserta keluarga besar kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan segala keinginan hawa nafsu kita ke dalam Islam. Tidak berbuat kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak bicara kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menisbatkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini merupakan hari yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita mengintrospeksi diri terhadap kelalaian, terhadap maksiat dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik dosa kepada sesama manusia, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua memperoleh predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada perintah diwajibkannya puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di hari yang fitri ini, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kedua orang tua kita telah mengorbankan segalanya demi kita selaku anak-anaknya. Terkadang rela harga dirinya diinjak-injak demi membela kita. Terkadang tak sempat lagi mengurus dirinya sendiri karena begitu besar kasih sayangnya kepada kita semua. Kini kita telah dewasa dan sudah berkeluarga, dan sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan mencari nafkah, dan urusan anak-anak. Dalam segala kesibukan tersebut, masihkah kita ingat orang tua kita? Masihkah kita ingat betapa berat pengorbanan ibu dalam mengandung dan melahirkan kita? Masihkah kita ingat betapa letihnya ayah mencari nafkah untuk makan dan biaya pendidikan kita? Masih ingatkah kita akan jasa-jasa mulia mereka? Sungguh kita dilahirkan asbab mereka berdua. Kita dibesarkan sampai mampu berdiri di atas kaki sendiri. Itu pun juga asbab kedua orang tua kita. Lantas timbul pertanyaan besar, prioritas nomor berapakah kedua orang tua di hati kita? Tanya hati kita kecil, jawablah. Jawabnya ada di hati kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bila kita masih ada ibu, berusahalah agar bisa taat pada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita. Saat ibu kita sakit, kita jaga dan rawat dia. Jangan suruh pembantu yang merawatnya. Jangan kita terlantarkan, apalagi sampai menitipkannya di panti jompo. Mari kita kenang perjuangan orang tua kita. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya, mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana dilakukan di masa kecil kepada kita. Marilah kita introspeksi diri kita. Apakah kita sebagai anak sudah berbakti kepada kedua orang tua? Karena ridha Allah, karena ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tua kita itu adalah surga kita. Barang siapa yang menghendaki surga, maka jaga dan rawatlah orang tua dengan baik. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita belajar berbakti dengan kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, maka sebagai anak yang soleh,
anak yang solehah, pasti kita akan mendoakan orang tua kita. Jangan kita tambah penderitaan orang tua kita di dalam kubur dengan perbuatan dosa dan maksiat kita. Oleh sebab itu, di hari yang fitri ini, mari kita basahi lisan-lisan kita dengan mendoakan kedua orang tua kita. Buat ibu kita agar tersenyum karena perilaku-perilaku mulia kita, serta doa-doa yang selalu kita panjatkan untuknya. Beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita masing-masing menuju masjid tempat yang suci untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah, kita rayakan lembaran bersama orang tua kita, sanak saudara dan keluarga dengan penuh sukacita serta mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu istiqomah dalam iman dan Islam, serta menjadikan kita sebagai anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia duniawi dan ukhrawi, keluarga yang memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati dan menyayangi antara anak dan orang tua, dikaruniai rezeki yang halal, hidup yang barokah, dan menjadikan kita untuk selalu mawas diri dan introspeksi akan kekurangan dan kelemahan kita. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan, bersimpuh kita di hadapan kedua orang tua untuk meminta maaf dan ridhonya. Suami istri merajut kembali cinta kasih sayang yang mulai pudar. Begitu pula sesama saudara, teman, kerabat, tetangga dan teman kerja yang sempat tidak bertegur sapa melalui momen Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan. Idul Fitri ini ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antara sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat menjadi satu-satunya cara. Kita perbanyak istighfar dengan sepenuh jiwa dan tanamkan tekad untuk tidak mengulanginya lagi segala bentuk dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Namun, jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi dan saling memaafkan menjadi solusinya, serta berkomitmen untuk memulai kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis tanpa ada tersisa benih-benih kebencian, iri, dengki dan dendam. Dengan saling memaafkan dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini, kita akan kembali kepada fitrah kesucian. Hati akan menjadi tentram karena dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia akan terhapuskan, sehingga tercipta kembali suasana kekeluargaan, persaudaraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Akhirnya, dengan semangat Idul Fitri ini, mari kita tetap teguhkan hati kita bahwa hari-hari kita di 11 bulan ke depan akan tetap terasa seperti bulan Ramadan, sehingga kita akan semakin termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengakhiri khutbah ini dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Janallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati adwas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan penguasa alam semesta, kami hamba-Mu yang lemah bergelimang dosa, di pagi yang mulia ini kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu seraya mengutuk pintu rahmat-Mu ya Rabb. Kami bersujud dan bersimpuh di bawah kebesaran-Mu, memohon ampun dan bertaubat kepadamu atas segala dosa dan kehinaan yang ada pada diri kami. Telah banyak kehilapan, kelalaian, kemaksiatan dan kedurhakaan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tiada memaafkan kami, maka tentulah kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah yang Maha Pemberi hidayah, kami adalah hamba-Mu yang lemah dan rapuh. Kuatkan akidah kami, kuatkan iman kami, jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari segala bentuk dosa apapun. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami dalam ketaatan kepadamu. Karuniakanlah hidayah-Mu kepada kami, karena tidak ada yang mampu memberi hidayah kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ibu dan bapa kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka. Sungguh begitu besar dosa dan kesalahan kepada mereka kami ini ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa guru-guru kami, ampunilah dosa istri, suami kami, dosa putra-putra kami, dosa saudara-saudara kami, dosa tetangga kami. Sayangilah kami, ampunilah kami, sesungguhnya hanya Engkau-lah yang Maha Pengampun segala dosa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ya Allah yang mujibud doa, terimalah ibadah puasa, salat, zakat, infak, sedekah, tadarus Al-Quran dan seluruh amal ibadah kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi